Halo, cek cek 1 2 3 masuk ya. Ya, selamat datang di video kita. Hari ini kita mau membahas apa? Nah, hari ini saya tidak akan membawakan topik riset tertentu atau topik machine learning tertentu, gitu ya. Namun hari ini saya mau menyampaikan, gitu ya, bahwa Kreas of AI itu sedang menginisiasi sebuah proyek bernama Lawful Division. Ya mungkin apa sih namanya kalau misalkan teman-teman lihat update ya sebelum video ini, gitu ya. Kami sudah bikin beberapa post, gitu ya, di Instagram, di TikTok, terus di YouTube posting juga kita bikin, gitu ya. Nggak beberapa sih, satu doang sih kayaknya ya. Satu doang. Terus saya juga mencantumkan website ini ya, website lawfuldivision.creasoft.my.id. Ya mohon maaf ya, uh, domainnya masih panjang gitu ya, karena kita belum punya domain khusus untuk Lawful Division. Cuman ya adalah ini ya nama domainnya Lawful Division. Nah, kalau misalkan teman-teman belum membaca atau belum memperhatikan postingan saya sebelum video ini, gitu ya, nah maka kita jelaskan apa itu proyek Lawful Division yang kita inisiasi ini, gitu ya. Nah, jadi apa itu Lawful Division, gitu ya. Nah, mungkin kalau dari namanya mirip seperti Stable Diffusion ya, Lawful Division, Stable Diffusion. Nah, dan ya memang proyek ini itu uh, sangat inspired by Stable Diffusion. Namun kita ada apa sih namanya nilai jual tersendiri dibanding Stable Diffusion. Oke, kita mulai, gitu ya. Oke, kita mulai. Apa itu Lawful Diffusion, gitu ya? Lawful Diffusion itu singkatnya adalah sebuah saya sebut mungkin platform ya, platform generative AI, text to image sih secara teknis ya. Text to image yang dia itu memperhatikan, gitu ya, memperhatikan sisi etis di bagian digital artisnya, gitu. Jadi kan akhir-akhir ini, gitu ya, belakangan ini komunitas digital artist, gitu ya, itu mereka itu sangat resisten dengan perkembangan generatif AI. Ya, jadi banyak yang bilang banyak banyak sekali digital artist yang kontra dengan perkembangan generatif AI atau text to image model. Gitu. Alasannya bermacam-macam, gitu ya. Dan ada yang bilang karena namun mostly, gitu ya, mostly karena copyright issue. Jadi digital artist itu sangat ya saat ini itu sangat takut bahwa karya mereka itu diambil tanpa izin, terus dijadikan dataset dari sebuah model text to image model, terus mereka nggak tahu tuh, gitu ya, terus ada orang yang memanfaatkan, gitu ya, karya mereka tanpa persetujuan, gitu ya, tanpa konsen dan tanpa apa ya namanya, tanpa nggak etis lah, nggak etis, gitu ya, mengambil keuntungan, gitu ya, tanpa minta izin dulu, gitu ya, ke yang punya apa sih namanya copyrightnya atau yang punya gambarnya. Nah, Lawful Diffusion ini menjawab, gitu ya, menjawab keresahan itu, gitu ya. Jadi Lawful Diffusion itu berbeda dengan generatif model kebanyakan, gitu ya. Lawful Diffusion, gitu ya, saya tunjukin gitu. Nah ini ya, Lawful Diffusion itu bisa menghitung, ya. Jadi saya desain, ya, saya mendesain Lawful Diffusion itu, dia itu bisa menghitung artis-artis atau ya seniman digital yang berkontribusi terhadap suatu gambar, gitu ya. Jadi kan pertama gambar itu, gambar atau datasetnya itu kan kita kumpulin ya dengan label artis yang membuat gambar tersebut, gitu ya. Nah, dari situ kan kita bisa menghitung, gitu ya, seberapa mirip gambar yang di-generate dengan gambar yang masuk ke dalam training datasetnya, gitu ya. Nah, dari situ, dari penghitungan tersebut, maka si artis atau ya seniman yang berkontribusi terhadap gambar tersebut itu akan mendapatkan insentif, gitu ya. Maka ini win-win solution, gitu ya. Jadi win-win solution antara artisnya dapat untung, gitu ya, atau seniman digitalnya dapat untung, terus usernya juga bisa mendapatkan gambar yang bisa dibilang fresh lah ya, fresh, karena kan si artisnya ini akan mensuplai gambarnya terus-terusan, dan itu pun, gitu ya, dan itu pun artisnya pun, si seniman digitalnya itu pun bisa memilih, gitu ya, mau dimasukin gak nih ke training datasetnya. Kalau misalkan dimasukin, nanti kalau misalkan ada gambar yang di generate dan mirip dengan gambar yang dikasih sama dia, gitu, maka dia akan mendapatkan insentif, gitu ya. Optionally, gitu ya, optionally nanti di platformnya pun kita itu akan menampilkan database, gitu ya, database gambar-gambar dari digital artist yang mensuplai, gitu ya. Jadi publik itu bisa melakukan tracking langsung ke dataset, gitu ya. Jadi misalkan ada gambar, gitu ya, apakah gambar ini paling mirip dengan
uh, uh, apa ya, misalkan satu gambar di generate dan dia tuh akan mencari gambar di datasetnya yang paling mirip gitu lah ya, ya kayak gitulah, kayak Google Lens mungkin kalau misalkan teman-teman uh, sering memakai Google Lens gitu ya. Nah, di sini pun saya sudah menjelaskan gitu ya beberapa untuk FAQ-nya, frequently asked question gitu ya. Dan sudah ya, saya pikir sih sudah lumayan lengkap ya untuk membahas apa itu love illusion gitu ya di sini. Nah, jadi uh, proyek ini gitu ya, proyek ini baru diinisiasi oleh saya gitu ya. Jadi ini beneran fresh gitu, fresh from the oven gitu ya. Kita masih melakukan development juga gitu ya. Namun untuk core gitu ya, core modelnya atau core ini ya, core projectnya itu saya publish di GitHub gitu ya. Ini gitu ya. Lawful Division gitu ya. Lawful Division, ethical way to address copyright violation in text to image generative model gitu ya. Udah saya jelaskan gitu ya di sini. Dan di sini saya gitu ya, saya menulis core code gitu ya, atau core projectnya untuk arsitektur si modelnya atau arsitektur si text to image modelnya menggunakan PyTorch di sini. Di sini saya masih menggunakan Stable Diffusion versi 1.5 gitu ya. Nanti mungkin saya akan update implementasinya menggunakan model Flux gitu ya, yang lebih baru dan lebih bagus gitu ya modelnya. Tapi untuk sekarang saya pakai Stable Diffusion dulu gitu ya. Dan di sini kurang lebih sudah ya untuk core core projectnya itu sudah ditulis gitu ya, sudah ditulis di sini. Dan gitu ya, apa sih namanya, mungkin nanti untuk experimental implementationnya itu saya akan menggunakan dataset ini dari Hugging Face, namanya WikiArt gitu. Jadi ini adalah sebuah dataset yang berisi pair image artist genre style dari public domain gitu. Jadi misalkan ini ada lukisan dari Vincent van Gogh gitu ya, ada ini dari lukisan juga gitu ya, dari artisnya siapa tuh, sampai ada ya, ada banyak ya, ada 11.000 gitu ya, 11.000 gambar gitu ya. Dan berhubung ini adalah dataset publik, terus datanya juga dari public domain, jadi mungkin saya akan memulai implementasinya dari dataset ini dulu sebelum misalkan platformnya udah jadi, sudah menerima apa sih namanya, menerima digital artis yang mau berkontribusi gitu ya ke datasetnya, saya akan menggunakan WikiArt public dataset dulu gitu ya untuk proof of conceptnya gitu. Ya, itu untuk penjelasannya Lawful Division. Nah, terus yang penting nih, ini yang paling penting justru gitu. Jadi Lawful Division ini apa sih namanya? Ini bukan hanya menjadi sebuah proyek proyek apa ini? Proyek non profit ya. Jadi saya mungkin akan kalau misalkan tadi teman-teman ini ya, ingat gitu ya, tadi saya menjelaskan insentif gitu ya untuk artis. Nah, roadmapnya gitu ya, roadmapnya bahwa nanti Lawful Diffusion ini akan menjadi sebuah platform SaaS gitu ya, software as a service gitu ya. Jadi mirip seperti Runway ML, atau misalkan apa sih namanya, DAL-E, terus misalkan Stable Diffusion tuh mungkin itu ada juga Stable Diffusion ini ya, Stable Diffusion yang di web gitu ya. Jadi kayak begitulah ya. Jadi orang-orang itu bisa melakukan image generation gitu ya dari website gitu ya. Namun ada fitur utamanya, yaitu kita itu bekerja sama dengan artis atau digital artis yang mensuplai gambar-gambar ke training dataset, dan si artis tersebut akan mendapatkan insentif gitu ya. Setiap ada gambar yang di-generate dan itu mirip dengan apa sih namanya, gambar yang dia kasih gitu. Jadi kurang lebih seperti itu gitu. Jadi karena roadmapnya atau kita merencanakan akan membuat platform SaaS seperti itu, maka kita membutuhkan modal yang cukup besar. Betul gitu ya. Modal yang cukup besar, terutama sih modal riset dan modal pengembangan gitu ya, modal pengembangan. Jadi ya kalau misalkan teman-teman tertarik gitu ya untuk mensponsori proyek ini gitu ya, atau misalkan teman-teman ada kenalan yang mungkin mereka potensial untuk menjadi sponsor dari proyek ini gitu ya, mau sponsor mau investor gitu ya, mungkin boleh gitu ya, boleh diperkenalkan dengan proyek Lawful Division ini. Jadi ya begitu untuk video ini.
perkenalan Lawful Division, apa itu Lawful Division, penjelasan Lawful Division, tujuannya apa gitu ya, dan apa sih namanya roadmap terdekatnya kita mau ngapain nih gitu ya. Jadi begitu ya, sekian untuk video hari ini gitu ya. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye bye.